Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, masih dapat kita beribadah di rumah Allah yang mulia ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bukan 10 hari lagi. Ya, mau 10 hari lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan, bulan tempat dilipat gandakan segala amal ibadah, diampuni segala dosa dan salah, dinaikkan tingkatan dan derajat. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita mudzakarah tafsir juz amma. Pada malam hari ini kita akan mudzakarah merenungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sadaqallahul azim. Suratul Adiyat, surah Al-Adiyat, diambil dari ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Al-'adiyat diambil dari kata ada ya'du, artinya jauh.
maka muncul kata aduun, musuh. Karena orang yang bermusuhan, orang yang berkelahi, orang yang bertengkar, hatinya jauh. Karena itu kalau ada orang kelahi, ada orang marah, suka teriak walaupun dia berhadapan dekat, karena hatinya jauh. Nggak bisa dia lemah lembut, pelan-pelan, itu macam nggak nyampe, teriak sampai keluar urat-urat. Walaupun fisiknya dekat, tapi hatinya jauh. Al-adu, berlari cepat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal adiyati, demi yang berlari cepat, berlari kencang. Ayat ini tidak menyebut apa yang berlari itu. Maka para mufassir beda pendapat. Sayyidina Abbas mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah kuda. Ini diikuti oleh mayoritas para mufassir. Sayyidina Ali mengatakan ibil, unta. Karena Sayyidina Ali menyampaikan bahwa di perang Badar itu nggak banyak kuda, cuma 2 ekor. Yang banyak itu unta. Dabhan, nafas yang terengah-engah. Oleh para ulama, hewan yang bernapas terengah-engah itu cuma 2, kuda, anjing. Maka ini yang lebih banyak menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah kuda. Demi kuda yang berlari cepat, yang berlari kencang dengan napas terengah-engah. Nah, biasa kalau Allah bersumpah dengan makhluk, menyebut makhluk, itu ada keutamaannya. Ada keutamaan. Dan orang Arab itu menjadi satu kebanggaan kalau dia punya kuda. Langka itu saat itu, langka. Sampai hari ini alhamdulillah ya, ada kita yang ikut ya, sunnah belajar naik kuda. Memang kebanggaan orang Arab itu kuda, walaupun sana langka saat itu. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan itu, termasuk harta yang menjadi kebanggaan itu adalah kuda. Karena kuda ini luar biasa. Ya, kalau membawa kita lari kencang. Sekarang punya kuda nggak menjadi kebanggaan. Yang menjadi kebanggaan adalah kendaraan yang memang larinya sangat kencang. Mobil, Fortuner, ada lebih kencang, ada pesawat, tapi nggak mampu kita. Tapi kalau punya kan lebih mantap. Jadi gitu memaknainya, karena kuda sesuatu yang sangat canggih di zaman itu. Nak cari mobil zaman Nabi tak ada, apalagi pesawat. Maka satu-satunya kendaraan yang biasa diketahui, yang luar biasa cepatnya, itu adalah kuda. Maka kalau kita punya kuda untuk berperang, wah luar biasa hebatnya itu. Di perang Badar aja cuma 2 kuda, yang lainnya unta, yang lainnya jalan kaki. Nah,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, demi kuda yang berlari kencang dengan napas terengah-engah. Fal muriyati qadha. Uria itu menyalakan api. Falmuriyati qadha. Qadha artinya mengeluarkan, memercikkan karena pukulan, baik di kolam air, mercik atau di batu. Maka ada falmuria, pak jauh. Dengan sebab larinya yang kencang kuda itu, maka mengeluarkan, memercikkan api akibat pukulan kuku kakinya itu. Nah, itu. Falmuriyati qadha. Maka demi kuda yang mengeluarkan percikan api dari hentakan atau pukulan atau dentuman gitu ya, kakinya dari punggung itu. Ini kalau kita belajar teori fisika, teori apa namanya, pantulan itu, semakin kuat dihantam, semakin kuat pantulannya, daya pantul. Semakin besar daya yang diberikan, maka daya pantulannya makin besar. Maka begitulah sesungguhnya hidup ini. Kalau kita dikasih ujian, semakin besar ujian, sesungguhnya membuat kita semakin kuat. Maka perlu ada penekanan-penekanan yang membuat kita tahan. Maka kalau ada anak yang nggak pernah, ya, nggak pernah disuruh, yang nggak pernah ditolak, yang nggak pernah dipaksa, hanya dimanja saja, nah dia lembek itu. Falmuriyati qadha. Maka akibat dari lari yang kencang itu memunculkan, mengeluarkan percikan api. Falmughirati subha. Falmughirat, yaitu langkah yang sangat cepat, sehingga dimaknai dengan serangan mendadak, serangan tiba-tiba, saking cepatnya. Subha pada waktu subuh, waktu pagi, demi kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Waktu pagi, waktu subuh, di saat banyak orang lalai, maka disebut dalam hadis, orang munafik itu sangat sulit untuk bisa salat subuh berjamaah karena dia masih tidur, sulit bangun pagi-pagi. Maka sering para tentara Islam kalau mengadakan penyerbuan itu mulainya subuh, ketika masih terlena pada tidur. Karena orang-orang kafir, orang munafik, malas dia bangun pagi subuh itu.
Maka tiba-tiba ada penyerangnya. Falmughirati subha fa'asarna bihi naq'ah fa'asarna bihi naq'ah. Maka dengan langkah yang cepat, penyerangan yang tiba-tiba itu menimbulkan asarna bihi, berterbangan dengannya naq'an, debu, gubar, debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'an, fawasatna, maka kuda itu menyerang dengan tiba-tiba sudah berada ke wasatna, penyerangan ke tengah, jam'an, ke tengah perkumpulan. Para mufasir mengatakan perkumpulan musuh. Ini satu deskripsi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, menggambarkan bahwa ada kuda yang berlari begitu kencang, cepat, dengan napas terengah-engah, melesat, melaju, menyerang, menerjang ke tengah-tengah musuh yang sedang pada lalai ketiduran. Tiba-tiba dia sudah berada di tengah itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau di zaman itu kuda masih langka, tiba-tiba ada tentara kuda, kita ini belum bangun, tiba-tiba tentara kuda sudah habis mengobrak-abrik kampung kita, tiba-tiba udah di tengah. Boh, ada yang masih pakai daster, ada yang masih pakai sarung. Bagaimana paniknya itu? Itu di zaman Nabi. Kalau sekarang kita anggap biasa lah, kalau gitu paling pacuan kuda. Maka hari ini yang bisa secepat itu, kalau kita bisa bayangkan, jangan kuda. Karena Al-Quran ini turun di zaman Nabi, yang orang penyerangan dengan kuda saja sudah pada ketakutan luar biasa. Coba kita bayangkan sekarang, alat perang yang paling canggih, mungkin yang nggak usah terlalu paling canggih, yang canggih gitu aja, kita baru belum bangun tidur, baru mau bangun, masih terlelap, tiba-tiba sudah habis kampung kita dia oleh rudal. Tank sudah berkeliaran di depan pintu. Gimana paniknya kita coba? Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini menggambarkan peristiwa kiamat. Kalau ayat pada surah-surah sebelumnya itu kiamat digambarkan dengan benturan bumi, ya. Sekarang itu digambarkan dengan berkecamuknya perang. Di saat manusia lupa kepada Tuhan, lalai, ibarat masih pada tidur, tiba-tiba kiamatnya datang mengobrak-abrik, tak siap nak bertobat segala macam. Ibarat perang yang sedang berkecamuk, tiba-tiba aja datangnya begitu kiamat itu. Wah, bagaimana terperanjatnya kita. Itu yang pertama. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Akan terjadi di saat rata-rata manusia sudah lupa kepada Allah. Kalau masih ramai yang ngikuti pengajian, yang salat berjamaah di masjid, insya Allah masih lama. Tapi kiamat itu akan datang ketika manusia sudah pada banyak lupa. Tiba-tiba saja dia datang. Wah, baru pada terperanjat semua. Mau tobat, terlambat. Terlambat.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara Allah mendeskripsikan kiamat itu. Mungkin dengan satu sudut pandang kita belum tersentuh, dengan deskripsi sudut pandang yang lain mungkin masuk. Kalau semuanya juga nggak masuk, memang kepala batu lah mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, para mufassir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang lari begitu kencang dengan terengah-engah. Mengapa kuda itu sampai mau lari mengeluarkan larinya? Ya, larinya macam mau terbang, habis tenaganya sampai terpercik api itu dari teman kukunya itu, kuku kakinya, dengan napas yang terengah-engah. Mengapa ada yang bergerak sama sekali? Allah ingin menggambarkan, manusia, hewan aja yang tidak berani mukallaf, yang tidak mukallaf, yang tidak dibebani tanggung jawab, yang tidak dikasih akal, begitu diarahkan oleh tuannya langsung dia itu pagi-pagi buta sudah lari itu kencang. Kita udah siang masih diranjang. Kenapa ini manusia? Maka Allah bersumpah. Maka perhatikanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini sebagai teguran keras bagi kita. Apa lanjutannya? Innal insana lirabbihi lakanud. Insi berarti semua manusia. Tapi di sini disebut al-kafir. Manusia, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar al-ma'rifat tertentu. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, lakafur, sangat ingkar, berbalik 360 derajat, lebih taat hewan daripada manusia. Pantaslah Allah mengatakan balhum adal, binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Wah, bayangkan, sejelek-jeleknya binatang, sejahat-jahatnya binatang, nggak ada itu kawin laki sama laki, jantan sama jantan. Dicarilah ayam ke kambing, sapi, kuda, tak ada. Sedegil-degilnya manusia tak jelas. Lakanud. Kalau bahasa kita sebetulnya lakanud ini adalah kedekut. Lakanud, kedekut. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kanudu alladhi akala alladhi ya'kulu wahdahu. Wa yamna'u wabdahu. Orang kedekut, lakanut, ialah orang yang mau makan sendiri. Ya'kulu wahdahu, yamna'u, menolak, tidak mau, a'tahu, memberi. Wafdahu ay a'tahu, dia punya benda nih, ini minuman 3 nih dikasih. Ada kawan tak punya sama sekali, nggak mau dia ngasih. Kedekut, lakanut.
Itu makna asal lakanu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang kebetulan punya makanan banyak, mau enak sendiri. Hari-hari makan ayam, hari-hari makan daging, tetangga sebelah hanya dapat baunya aja. Waduh, tapi nggak nyampe dagingnya. Maka Nabi katakan kalau masak perbanyak kuahnya, walaupun nggak banyak isinya dagingnya, tetapi perbanyak kuahnya biar bisa dikasih tetangga. Ini enggak, rela dibuang daripada dikasih tetangga. Nauzubillah min dzalik, kedekut. Nah itu. Maka ada yang menyebutkan, ya, Al-Misri, Dun Al-Misri mengatakan bahwa orang yang model ini masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa khalu'a wa idza massahu syarra jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak dia inginkan, dia tidak sukai. Baru dapat ujian, dapat musibah, dapat sakit, Facebook penuh, WA penuh, keluar semua kesusahan dia itu. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi ketika ia mendapatkan, disentuh olehnya, tipikal manusia banyak ya. Maka Allah katakan lam taukid lakanud, memang manusia. Tapi hati-hati, ini justifikasi ya, ini jangan sampai kita masuk di sini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Inilah namanya aneh tapi nyata. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu, ala dzalika, atas yang dia demikian itu, atas kedekutnya, atas keingkarannya, atas kekufurannya, la syahid, dia saksikan sendiri. Dia sadar sendiri, sadar sih. Sadar dirinya kedekut. Apalagi di hari kiamat itu tahu betul dia dirinya. Dia sadar dirinya pelit, tahu. La ini dua sifat yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya, artinya mal, manusia itu sangat cinta kepada harta. La syadid, syadid itu aslinya itu adalah ikatan yang kuat.
manusia memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan harta. Hati-hati. Inilah yang dipakai oleh orang-orang kafir. Apa itu? The time is money. Betul ya. Apa itu? Hah? Iya. The waktu is fiti. Waktu adalah uang. Memiliki ikatan yang kuat dengan harta. Kemana-mana di otaknya duit. Kalau kerja, kalau mau dikasih duit semangat, nggak ada duit malas. Hati-hati. Makanya jangan kita membanggakan duit, jangan kita membanggakan orang yang banyak duit. Tapi kadang-kadang sekarang ada sebagian orang yang kalau anaknya dilamar oleh Ustadz TPQ, dia mikir banyak, gajinya kecil. Tapi oleh mantan TKI yang baru pulang dari Arab Saudi, dari Taiwan, entah dia sholat ketidak, fiti. Nah ini, hati-hati. Maka yang punya kekayaan bukan menunjukkan kemuliaan. Karena karakter manusia memang sangat lekat, kuat ikatan cintanya itu dengan harta. Karena itu para salafus saleh mengajarkan kita satu doa. Ayat ini bukan mencela orang kaya, bukan. Ayat ini mencela orang yang di hatinya duit terus, walaupun dia tak punya duit. Tapi ingin cari duit terus sampai nggak sempat sholat itu. Misalnya ada tukang ojek, ada tukang bangunan, ada nelayan, kan nggak kaya, tapi nggak sempat sholat gara-gara sibuk cari duit. Ada juga pengusaha, ada juga pejabat, asik dia, lupa ibadah gara-gara banyak duit. Maka ada yang apa katanya itu proposal fiktif itu bab piti itu. Maka para salafus saleh mengajarkan kita satu doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Allahumma ya Allah ya Tuhan, ij'al, jadikanlah ad-dunya, dunia itu beserta seluruh isinya, fi aidina, dalam genggaman kami. Dunia dalam genggaman, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya ketenaran, tapi hanya cukup di tangan. Wala taj'alid dunya, dan jangan jadikan dunia itu fi qulubina, sampai masuk di hati kami. Kaya silahkan, tapi jangan nyampe di hati. Maka kalau orang kaya, kekayaannya nggak nyampe di hati, dia tidak takut bersedekah, dia tidak takut berinfak, dia tidak takut berwakaf, karena harta tidak melekat di hatinya. Kebetulan dalam genggamannya dibagi. Maka ada disebutkan orang yang paling pemurah ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat pemurah, terutama di bulan Ramadan. Kemurahan Rasul di bulan Ramadan bagaikan angin pusut. Di sini angin apa ya? Puting beliung, tornado, saking cepatnya. Harta itu nggak bisa singgah di tangan beliau, laju langsung. Banyak tapi cepat disebarkan. Itulah yang dicontoh oleh para sahabat dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah banyak sekali oleh khalifah.
Lalu Sayyidah Aisyah memanggil pembantunya, dipanggil. Begitu banyak nih, banyak. Ditumpuk-tumpuk kecil-kecil. Tolong ini bagikan ke pakai ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, bagi-bagi semua. Sampai sore membaginya, saking banyaknya itu. Begitu sore habis harta itu, nggak nyampe besok, segitu banyaknya. Di sore itu setelah habis, pembantunya nanya, mohon maaf, katanya, Ummul Mukminin, mohon maaf, mengapa Anda tidak sisakan sedikit? Kan masih ada hutang Anda. Kenapa nggak ingatkan tadi? Kenapa kamu tak ingatkan? Sampai lupa itu, saking cepatnya membagi. Kalau nggak diingatkan. Kalau kita masih jauh ya. Oh boleh. Saya ada baca hadis. Jadi hadis itu kalau orang salat kita baca Al-Quran jelaskan suara kita. Kalau orang baca Al-Quran kita cerita sama jelaskan suara kita. Jadi kalau kita sedang ceramah namanya itu, kita yang baru masuk masjid jauh ini kan sudah ceramah, lalu nanti kita salat, nanti kalau kita salat kita nanti entah gimana itu sesuai dengan hadis tadi itu. Jadi kapan berfungsinya hadis itu? Setiap tempat ada perkataan, ada perkataannya. Setiap perkataan ada tempatnya. Kalau kita di masjid, fungsi utamanya itu adalah untuk sholat. Maka kalau ada orang lagi salat, suara baca Qur'annya dikecilkan, karena itu sunnah. Tapi Pak Ustadz ceramahnya kenapa pakai besar suaranya? Kalau saya ceramah suaranya siapa yang dengar? Tentu tak ada manfaatnya. Maka pengurus membuat jadwal kajian malam ini dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu sudah ditentukan tidak mengganggu salat wajib dan tidak mengganggu salat rawatib. Nah, karena itu di masing-masing tempat. Jadi dimaknai pada saat itu adalah ketika orang sholat fardu dan memang jamnya sholat fardu. Satu. Yang kedua, baca Al-Quran kecil pun suaranya itu sudah dapat pahala. Tapi kalau ceramah kecil suaranya ya nggak ada manfaatnya, kan nggak ada yang dengar. Kalau Al-Quran biar orang lain tak dengar, dapat pahala. Kira itu ya. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, ini mohon maaf ini, kalau di tradisi di agak lain jadi sedikit ya tapan di pesantren, walaupun sudah isya, kalau kajian yang ditentukan belum selesai, isyanya dimundurkan. Lebih utama menyelesaikan kajian, takut salah paham karena belum clear pembahasan. Kalau tanggung. Tapi kalau kita kalau nggak selesai sekarang ya pertemuan akan datang. Tapi kalau undangan dari luar takut salah nyambung, selesaikan dulu. Jangan ibarat kita baca Quran belum pas tempat wakafnya, jangan berhenti. Jangan tiba-tiba sadaqallahul azim, merusak artinya. Nah itu. Nah karena itu kalau di kami keseringan sholat isya'nya itu di pondok itu jam 8. Karena semua yang di sana memang nak kesana ngaji.
Ya di pondok. Memang tempatnya di masjid, tapi masjid pondok ya jam 8. Sepakat. Itu tak mengurangi namanya di awal waktu itu. Mungkin itu lebih dalam ya. Oh iya. Pokoknya ya kita jadi imam nih. Jadi zikir sama, doa sama, pakai ini kan. Jadi nanti orang yang masuk kan salah wajib ini tadi kan salah sunat yang wajib saja. Jadi ini kan orang masuk salah wajib tuh. Nah itu dengan mic suara jelas lagi itu kira gimana tuh yang lebih abdalnya. Oke. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau konteks ini ya, konteks membaca doa berjamaah, kalau kita sudah sama-sama tahu bacaannya, udah sama-sama hafal, itu nggak harus pakai mic. Habis waktu. Iya. Nggak harus pakai mic. Ya. Tetapi di dalam perpindahan macam subhanallah, alhamdulillah, maka itu harus diperdengarkan supaya tahu jamaah. Dari sisi imam, dari sisi makmum, sebetulnya kehusuan itu datangnya dari hati. Dari hati. Maka ada di kampung kami, dia belajar khusyuk sholat sunnah di rumahnya. Sebelum dia takbir, dia putar radio dulu. Dia putar radio. Tujuannya apa? Kalau dia dengar radio, kata dia, berarti belum khusyuk. Cara melatih dirinya bab kekhusyuan. Maka harus ada dua belah pihak ya. Yang makmum masbuk harus memusatkan perhatiannya betul-betul khusyuk. Yang kita yang zikir jangan terlalu kuat, jangan terlalu keras yang membuat mengganggu. Tapi bukan berarti harus diam, karena itu juga keras ini juga relatif. Macam tadi itu beda suara orang yang lembut atau yang keras teriak. Jadi kita nggak usah teriak-teriak keras. Maka kalau masih ada yang masbuk ya, ini cukup imam mewakili, yang makmum itu mengikuti. Boleh kecil-kecil aja kalau yang makmum ya, biar tempat. Saya kira itu ya. Nah, dan kalau akan mengganggu betul, maka di perpindahannya itu yang dibesarkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu dah. Saya kira itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi hari ini sebenarnya agak berat jadinya. Karena kita baru memulai menghubungkan makna deskripsi sumpah Allah tentang kuda dengan kondisi manusia ya. Baru satu ayat sudah isya, nggak ketemu gambaran perumpamaan itu. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang ya kita selesaikan sebelum Ramadan. Jangan sampai Ramadan juga belum clear, tergantung pemahaman kita. Jadi kita selesaikan ya nanti di pertemuan sebelum Ramadan. Sebelum kita tutup, intinya menggambarkan bagaimana manusia saking cintanya kepada harta, dia jadi kedekut. Tetapi nanti pada ujungnya akan seperti apa, maka mudah-mudahan kita akan bisa mudzakarahkan pada pertemuan yang akan datang.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan ini menambah keinsapan kita, lebih cinta berinfak daripada menyimpan harta benda kita, supaya ada bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.